Maka sebegitu pentingnya kita ini berada di dalam derajat takwa itu. Timbul satu pertanyaan, Pak Ustadz, kalau saya itu menjadi orang bertakwa, itu jaminan dari Allah apa? Pertanyaannya begitu. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang itu kalau bertakwa, jaminan Allah itu dunia dan akhirat. Satu jaminan akhirat, orang yang bertakwa itu pasti surga. Orang yang bertakwa itu pasti surga. Jadi kalau panjenengan kalau mampu meningkatkan kualitas diri kita sampai ke derajat muttaqin, pasti endingnya di akhirat nanti adalah surga. Dan ini harapan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita haturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan berupa iman dan Islam, dan semua itulah yang mendorong kita hadir di tempat ini, di rumah Allah yang mulia ini. Para jamaah sekalian, tanpa terasa berjalannya waktu, seiring waktu berjalan, ternyata kita sudah berada di separuh yang kedua di bulan Ramadan ini. Betul nggih? Di separuh yang kedua, tanpa terasa. Para jamaah sekalian, Ramadan itu waktunya sangat singkat, tidak lama. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, cuma 1 bulan. Waktu terus berjalan. Jika kita tidak memperhatikan dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita akan menjadi orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita berpikir, para jamaah sekalian, kalau posisi usia kita sekarang ini berada di usia 50 tahun, kita ambil kewajiban puasa itu usia balik 15 tahun, kita mulai puasa. Berarti kita puasa ini sudah 35 kali puasa. Kalau usia kita ini di usia 60 tahun, kita ambil 15 tahun usia balik, berarti kita ini berpuasa bulan Ramadan ini sudah 45 kali. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah puasa demi puasa yang kita lakukan ini sekedar rutinitas kewajiban tahunan yang kita lakukan, atau spiritualitas? Ini masalahnya. Ini yang harus menjadi bahan pikiran. Ya, termasuk sholat kita ini. Apakah sholat yang setiap hari kita lakukan ini hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan setiap hari, atau ini bernilai spiritualitas? Dalam bahasa yang bisa difahami barangkali, apakah puasa kita ini hanya sekedar rutinitas tahunan, atau puasa kita ini mampu meningkatkan spiritualitas kita, mampu meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita menjadi orang lebih baik, perkataannya lebih bagus, sikapnya lebih bagus.
Dan endingnya adalah seperti itu para jamaah. Misi kita disuruh berpuasa oleh Allah itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Endingnya ini endingnya. Jadi supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa dengan puasa ini. Nah, para jamaah sekalian, apakah puasa yang kita lakukan setiap tahun sekali ini mampu menjadikan kita bertakwa atau tidak? Sholat kita juga begitu. Apakah sholat yang kita lakukan setiap hari ini sekedar rutinitas atau bisa meningkatkan spiritualitas kita sehingga kita menjadi derajat yang muttaqin? Dan perlu diketahui bahwa derajat muttaqin itu adalah derajat yang paling tinggi di dalam agama kita. Karena orang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang punya ilmu belum tentu bertakwa. Para ulama, para kiai juga belum tentu bertakwa. Ya, jika kita dan beliau-beliau itu tidak mengupayakan dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka sebegitu pentingnya kita ini berada di dalam derajat takwa itu. Timbul satu pertanyaan, Pak Ustadz, kalau saya itu menjadi orang bertakwa, itu jaminan dari Allah apa? Pertanyaannya begitu. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa orang itu kalau bertakwa, jaminan Allah itu dunia dan akhirat. Satu, jaminan akhirat. Orang yang bertakwa itu pasti surga. Orang yang bertakwa itu pasti surga. Jadi kalau panjenengan kalau mampu meningkatkan kualitas diri kita sampai ke derajat muttaqin, pasti endingnya di akhirat nanti adalah surga. Dan ini harapan kita semuanya. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang terkait kalau Allah itu membahas tentang takwa atau muttaqin. Sebab kalimat takwa ini para jamaah sekalian dalam segala bentuknya di Al-Quran ini diulang ada 115 kali. Kalimat takwa itu ada yang kadang-kadang yattaqun, ada yang kadang-kadang muttaqin, kadang-kadang yattaqi. Dalam segala bentuk di dalam Al-Quran kalimat takwa itu diulang sebanyak 115 kali. Yang terkait dengan la'allakum tattaqun itu di dalam Al-Quran diulang 19 kali. Termasuk kita disuruh puasa ini la'allakum tattaqun. Kembali, jaminan orang yang bertakwa dunia akhirat. Yang jaminan akhirat dulu pasti surga. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. 'Arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Jaminan Allah. Wasari'u dan bersegeralah kalian ila maghfiratin menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin dan menuju surga, arduha yang luasnya surga itu as-samawat wal ard. Jadi para jamaah, luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Artinya apa? Ombone swarga itu sama dengan ombone bumi ditambah ombone langit. Itu luasnya surga. Ojo sampai wedi gak kamot swargane. Allah sudah menyediakan tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Luasnya bumi ditambah luasnya langit. Itulah surga. Disediakan untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Nah, jelas kan? Surga itu hanya diperuntukkan oleh Allah uiddat lil muttaqin. Dan kalimatnya pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuk lampau.
Uiddat telah disediakan. Itu kalau kita kembali ke gramatika bahasa Arab. Uiddat telah disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang swarga itu wis ono Ustaz. Sudah. Sejak zaman Nabi Adam dulu bertempat di surga kok. Ini jaminan orang yang bertakwa. Jadi endingnya pasti surga. Yang kedua di dalam surat An-Naba ayat 15. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, di dalam surga-surga, wa uyun, dan mata air yang mengalir. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ini jaminan akhirat, ya, jaminan akhirat pasti. Kalau panjenengan nek takwa pasti wis panggonane nek swarga. Itu nggih. Terus Ustaz, apa kalau saya itu bertakwa, dunia saya juga dijamin oleh Allah? Oh, jangan khawatir. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Bagi orang yang bertakwa, dunianya akan dijamin oleh Allah. Mana buktinya Ustaz? Surat At-Tolak, surat ke 65 ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Waman, dan siapa yang yattaqi, dia bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al, maka akan dijadikan lahu, baginya, makhrajan, jalan keluar setiap permasalahan. Dan kalimatnya diawali dengan man. Man itu istifham lil mustarok, untuk seluruhnya. Man, siapa yang gak peduli cilik, gak peduli gede, enom tuwa, lanang wedok, barang siapa yang yattaqi, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan oleh Allah jalan keluar setiap problematika kehidupannya. Jaminan dunia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa tadi, min haitsu la yahtasib, dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Kurang apa balasannya Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah, satu, akan diberikan jalan keluar setiap problem dan permasalahan yang dihadapi di dunia. Yang kedua, akan dijamin rizkinya oleh Allah dengan rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Para jamaah sekalian, tidak ada orang hidup di dunia yang tidak punya masalah. Pasti semua orang itu punya problem, punya masalah yang berbeda-beda. Orang yang berada di pemerintahan pasti akan punya problem di dalam kantornya, punya problem di dalam segala urusan kantornya, problem di dalam rumah tangganya, problem di dalam kampungnya, problem di mana saja dia ngurusi sesuatu masalah ini. Kalau kita ini bertakwa, maka setiap permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, akan diberikan makhrajan oleh Allah, jalan keluar oleh Allah. Kalau kita bermasalah dengan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan mencukupkan rezeki kita kalau kita ini bertakwa. Pertanyaannya lagi, Ustaz, saya ini juga mosok belum takwa, Ustaz? Ada yang berkata begitu. Saya sudah sholat, saya sudah infak, saya sudah sodako, tapi kok masih seperti ini, Ustaz? Kalau kita sudah merasa sholat, kita sudah merasa berbuat baik, ternyata kok masih belum datang jalan keluar dari Allah, maka tingkatkan takwamu. Nah, seperti itu. Maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kualitas takwa kita. Lah terus ya apa Ustaz meningkatkan takwa, kualitas takwa itu? Tambahono sholatmu. Mungkin kurang mempeng sholat 5 waktu, tambahono jamaah, tambahono sholat sunahmu, tambahono tahajudmu, tambahono sholat duhamu. Loh begitu. Yang mungkin dulu sebelum Ramadan tanginya mepet-mepet subuh,
Mungkin sekarang Ramadan, ayo jam 2:30 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Setelah itu tahajud dulu, setelah itu baru sahur. Nah seperti itu Pak. Ya, tambahono infakmu, tambahono sodakomu. Semuanya ini adalah perangkat-perangkat untuk menaikkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh, guys. Jadi karena mungkin sholat kita masih sebatas ini. Nah, gitu loh. Dan juga ayo diupayakan puasa kita ini biar tidak sekedar rutinitas, tapi betul-betul puasa kita ini menaikkan derajat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggih. Nah, jadi para jamaah sekalian, derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di dalam kedudukan agama kita. Dan endingnya takwa itu adalah nanti di akhirat adalah surga, dan kalau di dunia akan dijamin oleh Allah akan diberikan solusi dalam segala problematika kehidupannya, dan akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ya, tentu para jamaah sekalian, ini adalah butuh proses. Ya, ini adalah butuh proses. Panjenengan jangan nagih saya misalnya sudah begini-begini terus kok masih begini Ustaz. Ya butuh proses. Allah itu punya jadwal sendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan panjenengan, untuk memberikan rizki kepada panjenengan semua. Terakhir, mari kita ikuti cara Rasulullah dan para sahabat dalam melakukan ibadah puasa. Bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat dalam melakukan ibadah puasa? Rasulullah dan para sahabatnya, Bapak Ibu, kalau Ramadan itu mau habis, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, memumpas semangat spiritualitas ibadahnya, membangunkan keluarganya, mengajak para sahabatnya, sehingga dalam satu riwayat Rasulullah itu full 10 hari yang terakhir beliau melakukan iktikaf. Jadi bertambah Ramadan mau habis, bertambah semangat. Berbeda dengan kita para jamaah sekalian. Kita ini sudah adat apa ya? Kita ini semangat di awal, tapi loyo di belakang. Ya, ini yang harus kita rubah ini. Ya, dan di mana-mana itu, di mana-mana. Ya, di masjid dan di tempat musola saya ngimami itu, ya biasa. Kalau awal itu biasa sampai gelar tikar, sampai membuntut jalan biasa. Tapi kalau sudah berjalan 1 minggu, nah sudah, ya terpalnya sudah mulai digulung. Minggu kedua sudah mulai di luar itu sudah mulai habis, masuk tinggal di berapa baris. Tapi kalau Rasulullah subhanallah, karena apa para jamaah sekalian? Karena Allah memberikan hadiah yang luar biasa di 10 hari yang terakhir itu, yaitu Lailatul Qadar. Ini yang diburu oleh Rasulullah dan para sahabat. Gimana gak buru para jamaah sekalian? Orang yang beribadah pas Lailatul Qadar ini dicatat oleh Allah, bahkan dianggap oleh Allah, dicatat oleh Allah khairun min alfis syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Barang siapa yang beribadah pas Lailatul Qadar mudun, apa jenengan pas sholat 2 rakaat, apa jenengan pas membaca Al-Quran, apa jenengan pas sodakoh, maka perbuatan panjenengan itu, misalnya sholat 2 rakaat pas Lailatul Qadar mudun, jenengan dicatat sholat terus selama 83 tahun. Coba, apa bisa kita beribadah selama 83 tahun gak pedot blas? Barang siapa yang pas Lailatul Qadar mudun, pas jenengan membaca Al-Quran, dicatat oleh Allah, jenengan dicatat moco Al-Quran terus selama 83 tahun tanpa putus. Ini yang dicari oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jenengan pas Lailatul Qadar nggowo nang di masjid duit 50.000 infak dicemplungno, dicatat selama 83 tahun infak terus 50.000. Coba bayangkan, tanpa putus. Ini para jamaah sekalian. Oleh karena itu,
malam ini jangan sampai terlewatkan. Di mana Lailatul Qadar? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Katanya Rasulullah begitu, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam hari yang terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, puasa kita, ibadah sholat kita, baik yang wajib maupun yang fardu, bacaan Quran kita, infak sodako kita yang tiap malam kita bawa ini, mudah-mudahan mampu menaikkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan endingnya mudah-mudahan Allah memberikan solusi dalam segala masalah yang kita hadapi di dunia dan mencukupi rezeki kita, dan besok di akhirat kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama-sama. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa qira'atana ya Allah wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya